Oh my gosh, this is so terrible. Selamat datang di Watch Mojo, dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 film terburuk tahun 2021. Untuk daftar ini, kita akan melihat film yang dirilis tahun lalu, membuat kita akan meminta uang kembali dari box office, atau meminta layanan streaming mengembalikan waktu kita. Manakah film terburuk tahun 2021? Beritahu kami di komentar menurut kalian. Nomor 10, Home Sweet Home Alone. We are doing this. We are doing it. We'll be in and out before you know. Not going well. Bisa nggak sih kita udah meninggalkan aja franchise Home Alone? Film originalnya yang cerita klasik Natal sudah cukup di situ saja. Baik kamu berpikir Home Alone 2 itu ide yang bagus atau enggak, tapi lebih baik memang ditinggalkan begitu saja. Oops. Seburuk apapun 3 sequel berikutnya, mereka seenggaknya memahami satu hal. Kita seharusnya mendukung anak dan melawan penjahatnya. Dalam reboot Disney ini, karakter Ellie Kemper dan Rob Delaney anehnya malah kita lebih bersimpati pada mereka. Sementara karakter Archie Yates sedikit brengsek dari awal hingga akhir. Orange stripe, center pocket. No. Ooh, that did not sound right. Mau dibuat beberapa sequel pun, film ini tidak akan menyamai film pertama yang sangat legendaris. Oh, this is garbage. I don't know why they were always trying to remake the classics. Never as good as the originals. Menyanyiakan aktor bertalenta dan IP populer, mereka seharusnya membuat Stone Alone dengan Ryan Reynolds saja. Apa yang terjadi sama proyek itu ya? Marijuana. But why? Nomor 9, The Misfits. Oh my God, here we go again. If this one's so amusing, it would be sad. Bagi siapapun yang menganggap film Fast and Furious adalah petualangan aksi yang tidak berarti, kami akan memberi kalian film ini, The Misfits. Seperti inilah film Fast and Furious tanpa aksi inovatif atau karakter yang menarik. Kamu nggak akan menebak ini karena pemerannya banyak bintangnya, termasuk Jimmy Chung, Tim Roth, dan Pierce Brosnan. Mantan James Bond loh itu. Seenggaknya Brosnan terlihat bersenang-senang di sini. Tapi hal yang sama nggak dapat dikatakan terhadap penonton. Kami terjebak duduk nonton satu kalimat yang menyakitkan seperti ini. You see, I don't date men. I kill them. Dan juga plotnya mendaur ulang dari setiap film yang pernah dibuat tanpa ada hal yang menarik ataupun orisinil. Karakternya ingin menjadi Robin Hood versi modern. The Misfits merampas dari alur cerita yang lebih baik, tapi nggak memberikan apapun tambahannya. What the hell you still doing here? Hopefully, fixing things. Nomor 8, Voyager. Ingat di awal 2010-an ketika setiap studio ingin membuat film penuh dengan remaja? Ya, bahkan jika film Voyager tidak terlambat seenggaknya 7 tahun, tapi tetap saja masih terasa basi. I want to be honest with them about everything. Otherwise, they'll lose faith in me. Memang ide Lord of the Flies di luar angkasa terdengar menjanjikan. Tapi Voyagers tidak memiliki karakter, visual, atau plot twist yang menarik untuk ditonton. Pemeran pendatang baru yang menjanjikan termasuk Ty Sheridan dan Lily Rose Depp melakukan apa yang mereka bisa dengan satu peran saja. We didn't ask to be here. Nobody chooses what they're born into. Sutradara Neil Burger telah membuat beberapa film bagus seperti The Illusionist. Tapi studio ini jelas hanya ingin meniru kesuksesan Divergent pertama. Di mana franchise Divergent seenggaknya berhasil mencapai 3 film. Tapi kita kayaknya nggak bisa membayangkan Voyagers akan dapat sequel langsung, meskipun dengan setengah anggaran. So Richard lied to you. The mission lies. What else are they telling us? Nomor 7, Space Jam: A New Legacy. Hold up, Doc. So, you want me, a talking cartoon bunny, to play with you, an NBA superstar, in a high-stakes basketball game? Sounds awfully familiar. Who are you talking to? But yeah, that actually sums it up well. Kami gak yakin apa yang terjadi dengan LeBron James, padahal dia sangat mengesankan di Trainwreck. Dan performa LeBron James di sini sangatlah buruk. Dia jelas nggak menghabiskan 1 semester di Juilliard. I mean, I don't even know if I'm saying this right.
The Looney Tunes tidak dapat mengimbangi kekurangan James karena mereka tersesat di lautan penempatan produk dan juga referensi, dan setengahnya terasa seperti ditulis pada tahun 1999. Memang ada beberapa akting cemerlang yang menyenangkan, itu pun kalau kamu melihat dengan cermat. Dan di akhir film ini sangat ramai dan penerangannya buruk sehingga dalam sebagian besar waktu sulit untuk melihat semua detail kecilnya. Setelah menonton Ready Player One dan The Lego Movie yang sangat menghangatkan hati, sequel Space Jam yang dikemas dengan franchise terkenal ini bisa saja berhasil. Tapi hasilnya sangat tidak memuaskan. Ouch. Oh. Yikes. Nomor 6. The Woman in the Window. Dengan dibintangi Amy Adams, sutradara Joe Wright, dan plotnya Rear Window, film thriller psikologis ini awalnya terdengar seperti calon pesaing Oscar. Namun antara tes screening, pengeditan ulang, dan terjual ke Netflix, kami tahu ada yang tidak beres. Tetap aja, kami nggak akan berpikir kalau akan seburuk ini. Oh, wow. Okay, subject change. I think I hurt my neck. Sementara Amy Adams dan Julianne Moore secara alami menunjukkan penampilan yang solid, banyak aktor berperilaku seolah-olah mereka berasal dari planet lain. Tapi itu tidak bercampur dengan baik di mata kita, dan juga terlihat rada canggung. I knew exactly what you would like. Is that a talent or a skill? Meskipun kita nge-spoilerin ya kira-kira 100 menit ya. Namun, kita akan mengatakan bahwa misteri melodramatis ini sebenarnya dapat diselesaikan dengan cepat jika pihak berwenang berupaya keras. Karena penjelasannya para pihak berwenang di sini sangatlah murah dan tidak niat. The important thing is that everybody's okay, yeah? Nomor 5, Thunder Force. Let's do this. It's go time. Biasanya kamu dapat mengetahui apakah film Melissa McCarthy akan berhasil berdasarkan sutradaranya. Jika ada orang selain Ben Falcone di belakang kamera, ada potensi nyata. Jika Falcone memimpin proyek, bersiaplah untuk tertawa, mungkin setiap 20 menit. You look like balls. Sorry, I'll get some cream or something. A lot of it, and a lot. Jangan salah paham, kita menyukai Falcone dan McCarthy sebagai pasangan dan lawan main di kehidupan nyata. Namun untuk alasan apapun, segalanya tidak pernah cocok ketika Falcone mengarahkan McCarthy. Thunder Force pun tidak terkecuali. Hampir tidak menambahkan apapun pada formula satir superhero atau komedi. Ya kecuali untuk casting Jason Bateman sebagai Antek dengan tangan kepiting. Itu baru inspiratif. Selain itu, film ini sayangnya merupakan kemunduran bagi McCarthy yang menyeret Octavia Spencer bersamanya. Maybe if we don't look at her, she'll stop. I think we're past that point. Nomor 4, Vanquish. Let's get you suited up, shall we? Dalam film thriller aksi yang sangat buruk ini, Ruby Rose sebagai Victoria dipaksa mengabulkan permintaan Damon yang diperankan Morgan Freeman dengan menyandera putrinya. Ini masalahnya, Damon menyandera putrinya di rumahnya yang dapat diakses oleh Victoria. Jadi bukannya mengejar gangster yang kejam, penuh dengan resiko untuk kematian, kenapa Victoria nggak pernah berpikir untuk mencari di setiap kamar dan membawa putrinya kembali? Mungkin kita bisa memaafkan plot hole yang nggak jelas ini jika filmnya karismatik dan aktingnya memukau. Sayangnya, Victoria adalah pahlawan aksi dengan kemampuan di bawah rata-rata, dan kamu nggak akan pernah menebak Morgan Freeman pernah memenangkan Oscar berdasarkan film ini. Almost done. One more step. Secara visual, ini adalah film jelek dengan pilihan pengeditan yang gak masuk akal dan sinematografi yang tidak bagus tapi berusaha mati-matian untuk menonjol. What the hell was that? Nomor 3, Chaos Walking. Whoa! Stop! Don't come any closer. Bahkan setelah banyak penundaan dan pengambilan gambar ulang, kami tetap berharap Tom Holland, Daisy Ridley, dan Doug Liman mungkin dapat menyelamatkan adaptasi dari novel terkenal Patrick Ness ini. Sayangnya, pengalaman menonton film distopia hampa ini benar-benar kacau balau untuk kita. I consider that a compliment. It's not. Sejujurnya, materi sumbernya memang tidak mudah untuk diadaptasi. Premisnya berpusat pada dunia di mana setiap orang melihat dan mendengar pikiran satu sama lain. That problem, boys? No, Pa. Meskipun ide ini sangat cocok untuk sastra, ide ini tidak harus diterjemahkan ke media visual. Bioskop berpusat pada apa yang bisa ditunjukkan daripada diceritakan. Tapi Chaos Walking terus-menerus menceritakan bahkan ketika tidak perlu. That must be overwhelming.
Eksekutif Lionsgate dilaporkan menganggap potongan pertama film itu tidak dapat dirilis. Kami masih membungkus otak kami dengan gagasan bahwa mungkin saja ada versi yang lebih buruk. Nomor 2, Cosmic Sin. Mr. James Ford, ruining another Friday night for all. Kalian tahu The Fifth Element? Film fiksi ilmiah unik dengan penampilan karismatik dari Bruce Willis? Not really. Comic Sin adalah versi Bizarro tanpa gaya apapun dan Willis berjalan sambil tidur melalui penampilannya. Atau mungkin lebih akuratnya berjalan juling karena dia hampir tidak membuka matanya di sini. If I do this, you're gonna restore my rank and my pension. May I ask you a question? You really think you got what it takes to get this job done? Segala sesuatu mengenai produksi ini terasa bosan dan setengah-setengah. Tidak ada karakter yang memiliki identitas, tidak ada visual yang unik, dan hampir tidak ada actionnya. Bahkan teks pembuka terlihat seperti sesuatu yang disatukan di iMovie. Ya, kami tahu itu berlebihan, tapi ketika penonton lebih fokus pada font daripada karakter atau ceritanya, kalian tahu pasti ada sesuatu yang salah di film ini. Film ini sesuai dengan judulnya, sebuah dosa. We didn't know whether to burn it or put it in a museum. Sure they said the same thing about me. Dengan mendapatkan 3% di Rotten Tomatoes, menurut kami kritikus terlalu baik. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, music. Jika kamu ingin membuat film tentang pengalaman autisme, kamu hebat. Jika kamu ingin membuat musikal berdasarkan lagu-lagu Sia, itu pasti menyenangkan. Tapi kalau menggabungkan dua ide ini, kayaknya aneh sih. We live for the beat, baby you're all I need, baby you're all I need. Arahan Sia yang penuh warna dan musik yang bersemangat sama sekali nggak sejalan dengan topik serius di film ini, yang juga mencoba menangani narkoba, kematian, dan perceraian. Memang musikal seperti Ren menyeimbangkan masalah serius dengan musik yang membangkitkan semangat, tapi musikal itu memahami subjek pada intinya. Musik tidak memiliki pemahaman yang nyata tentang autisme. Dianggap manipulatif secara emosional dan agak menyebalkan. Kami yakin pembuat film bermaksud baik, tapi film ini pantas mendapatkan ketiga rezinya, termasuk artis terburuk, artis pendukung terburuk, dan sutradara terburuk. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.